Iri di Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Kamu pernah ke penjara belum? Siapa yang cita-citanya masuk penjara? Ada aja. Winda Basudara kan ya? Iya, kalau Winda gitu tuh, ada bocil di sini, bocilnya Winda ada. Winda itu gamers ya, gamers Indonesia yang emang agak brutal kalau waktu live. Tapi lucu banget. Iya, siapa nih yang cita-citanya? Random banget. Jangan dong. Siapa yang di sini cita-citanya masuk penjara? Nggak Jangan, ada coy. jangan. Nggak ada. Aku tapi punya loh temen yang dulu pernah di penjara. Itu sekarang udah keluar belum? Udah. Dia keluarnya 2021 kalau nggak salah. Iya 2021. Kasusnya apa? Boleh spill nggak? Nanti kita Jangan. datangi ya. Enggak ya, enggak gitu konsepnya. Pernah. Jadi dia masuknya 2019, keluarnya 2021 kalau nggak salah. Dapat remisi tuh. Enggak. Oh enggak ya? Enggak, emang masanya segitu. Oh. Terus kan gue tanya. Heeh. Aduh lucu banget lagi. Kan gue tanyain kan, emang selama di dalam ngapain aja? Kayak orang normal gitu. Hah? Iya kayak orang normal aja. Berarti kamu kalau disuruh balik lagi mau? Kok gituin dong. Kok gituin dong kayak. Enggak lah gitu. Enggak, lebih enak hidup di dunia luar gitu. Lebih bebas ya. Lebih bebas walaupun tiap hari ya kita makannya terjamin, dia bilang gitu. Penjara sama rehab beda ya? Beda, ini Beda. penjara, bukan rehab. Berarti aku sebenarnya nggak punya pengalaman temen yang masuk penjara, jadi kurang tahu. Kalau rehab kan emang biasanya lebih ada kegiatan. Nah kalau di penjara tuh kabarnya Ada kan bro. ada ini ya kayak kerja gitu. Kalau apa? sepenceritanya temenku ya sebenarnya tuh kegiatannya ada-ada aja, maksudnya kayak masak gitu. Dia kan cowok ya, ini penjara cowok kan. Jadi kayak masak, ya udah ada yang masak. Terus nanti ada yang kayak itu kegiatan lebih ke kegiatan sehari-hari deh. Atau sempat ada kalau misalnya kayak 17-an gitu, ada lomba gitu. Nanti ada yang jadi MC-nya, ada yang main gitu-gitulah. Iya, pokoknya tetap hidup ya. Bukannya di penjara itu dibiayai hidup oleh negara, bukan? Nah, siapa yang ceritanya masuk penjara? Balik Karena lagi ke image-nya pertanyaan itu kalau udah masuk penjara horor banget kan. Di penjara yang aduh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di dalam sel doang, terus horor. Terus horornya tuh nggak cuma horor tentang setan gitu, tapi horor yang menakutkan, entah sipirnya, terus entah aturan-aturannya. Dan biasanya yang masuk penjara itu kan kalau kita lihat di film-film nih, di film ya, Sudah itu pasti yang penjahat. cowok-cowok. Betul. Nah, tapi pernah bayangin nggak kalau di penjara itu cewek-cewek semua? Jadi sel penjara buat cewek, perempuan. Ada. Aduh, aku pernah nonton, aku lupa itu series atau film. Tapi memang ceritanya adalah cewek-cewek yang di penjara. Tapi film luar sih, bukan film Indonesia, film luar sampai pokoknya endingnya adalah ada satu nenek-nenek yang di penjara. Endingnya si nenek-nenek ini tuh kena vonis mati. Wih. Dan teman satu selnya itu tidak ada yang bisa menyelamatkan semua, nangis mereka semua. Waktu hari aduh itu apa ya namanya, lupa. Kemarin sempat seliweran. Itu di luar kan? Itu di luar, tapi kalau Indonesia belum pernah sih. Iya, kalau film Indonesia kan jarang ya ngambil setnya tuh di penjara, apalagi penjaranya yang untuk perempuan, khusus perempuan. Benar. Nah, kita ada nih yang mau akan dibahas ini salah satu film ceritanya tentang penjara-penjara juga, tentang di sel gitu, tapi khususnya untuk perempuan, sel perempuan. Ini kayak baru pertama kali sih. Kalau di Indonesia emang aku baru pertama kali sih kan? ada film kayak gini. Bener kan? Karena hari ini Kamis nih listeners, sudah mendekati weekend, sudah waktunya kita merekomendasikan film-film yang bisa Anda tonton di Baper Bahas Perfilman. Betul, film yang bakal dibahas ini judulnya Bangsal Isolasi. Nah, saya tadi baca pertama kali judulnya, saya kira itu film horor, karena kan Bangsal tuh terkenalnya dengan film horor kan. Yang gelap gitu. Bangsal rumah sakit gitu kan. Dulu kan ada juga film Bangsal 13 tuh. Ada. Itu kan horor juga. Tapi ternyata ini tidak horor. Akhirnya ada film yang tidak horor. Bener, ini lebih ke film action thriller juga. Tapi kalau dilihat dari ceritanya sebenarnya juga ada misterinya. Karena ternyata film ini tuh garis besarnya ceritain tentang kakak yang masuk ke penjara buat nyari tahu kenapa adiknya tuh bisa meninggal secara misterius. Kayak detektif gitu, lucu banget. Kakak yang masuk. Nah, ini berarti adiknya di penjara apa gimana? Adiknya di penjara dan dieksekusi. I see. Tuh, ini film Indonesia ya, sebagus itu loh ternyata listeners. Ada satu film dobrakan baru, setnya juga fresh banget, idenya juga
ciamik banget, Bangsal Isolasi, produsernya ada Darmawan Sujadi sama Mulyadi. Betul, dan ini juga disutradarai oleh Adi Darmastria, listeners, dengan penulis skripnya adalah Oscar Hafiz Sebastian, yang diproduksi dari rumah produksi Mesari Pictures dan juga JP Pictures. Betul. Aduh, ini kalau ngelihat Cast-nya, wah, ini kalau ngelihat cast-nya, ini kayak nggak mungkin nggak nonton sih. bener. Tokoh utamanya ada Kimberly Ryder yang udah lama kita nggak lihat dia di layar lebar, akhirnya comeback lagi dengan satu film ini yang apik banget. Terus ada Wulan Guritno, siapa sih yang nggak kenal Wulan Guritno? Kalau main, Mama. Lah iya loh, Bener. Wulan Guritno tuh, aku sebagai cewek aku sangat mengagumi Wulan Guritno yang bagus banget, secantik itu. bagus banget. Kalau mau meranin peran tuh powerful itu untuk ngeluarin auranya. Betul. Terus ada juga ini yang kalau Anda adalah ngikutin Instagram atau ngikutin TikTok pasti tahu Ibrahim Rishad sih. Gitu. Terus ada juga Rowena Umboh, ada Pit Pagal, Nini Arum, Dian Deye, ada Davina Jamasir, Hanisa Halim, Sugesta Handayani, dan juga Evelyn Aurora. Kayak yang tadi aku sebutin ya, yang tokoh utamanya kan Kimberly Ryder. Benar. Di sini dia memerankan seorang kakak, seorang perempuan, bahkan profesinya sebagai jurnalis, namanya Weni. Dia ini diceritain seorang perempuan yang punya nyali gede banget, makanya dia merekayasa sengaja lah dia masuk jadi narapidana demi tujuannya mengungkap misteri kematian adiknya. Oke, jadi adiknya ini namanya Ratna yang diperankan sama Hanisa Halim, listeners. Ini kayaknya Kimberly belum pernah main film dengan genre seperti ini ya? Iya. Baru ini ya kayaknya. Iya, kayak baru ini. Apalagi ini film yang setnya tadi lagi-lagi unik ya. Benar. Dan memang ternyata si Ratna ini, adiknya Weni itu tadi, itu tuh masuk di sebuah bangsal yang bisa dibilang ngeri banget gitu. Bahkan para napi di sana itu bilang kalau ruangan tersebut adalah ruang kutukan, karena setiap yang masuk ke dalam bangsal tersebut itu bakalan berakhir dengan kematian. Tuh. Terus juga tadi kan kakaknya si Weni, si Kimberly udah masuk tuh, dibantu sama Adit yang di sini diperanin sama Ibrahim Rishad yang berperan jadi sipir penjara. Dan emang pembantaian terus pembulian ke para napi wanita ini emang diceritakan secara keji gitu. Jadi hal yang sudah lumrah sehari-hari ya kayak gitu, ngeri banget. Terus ada hal yang bisa dibilang thriller juga ya. Karena genrenya thriller juga kan sebenarnya kayak di gitu. Penjara itu. Betul. Nah, terus ini yang satu poin menariknya juga adalah Wulan Guritno di situ berperan sebagai Bella. Bella ini adalah napi mafia human trafficking. Jadi kayak istilahnya di sana tuh, aduh lupa lagi kemarin aku diceritain ada. Jadi kalau di napi-napi itu akan ada satu yang dianggap kayak bosnya dalam tanda kutip atau ketuanya. Namanya apa gitu aku lupa. Nah, si Wulan Guritno ini tuh jadi peran itu, pentolannya gitu, yang memang semua napi itu tuh takut banget sama si Bella ini. Gitu. Jadi memang kalau setiap yang berurusan sama Bella itu akan berakhir dijebloskan ke dalam bangsal isolasi oleh kepala lapas yang namanya adalah Herman, bukan Yosef ya. Bukan. Yang namanya Herman yang diperankan sama Pit Pagal, yang ini memang di situ karakternya keji banget, listeners, karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Tuh. Ini dari trailer dari ceritanya udah keren banget. Kayak ngeri banget kan, apalagi nih film Indonesia loh yang mampu punya sudut pandang kayak gini kan. Dan diceritain juga nih di antara kejinya di dalam lapas sana ada satu tokoh nih, listeners, namanya Rusdiah yang diperanin sama Rowena Umboh. Ini seorang psikolog di lapas yang bisa dibilang lebih mendingan ya, yang lembut gitu kan. Yang di sana juga Rusdiah tuh orang yang baik hati, terus memotivasi juga untuk para napi-napi, apalagi di sana perempuan. Betul. Nah, kalau cerita tentang penjara wanita, maksudnya dari sisi kehidupan sehari-hari, maksudnya di dunia nyata gitu, memang katanya lebih kejam sih. Betul. Ada saya lupa itu apakah sebuah dokumenter atau cuman kayak video aja. Jadi memang memperlihatkan kalau di penjara cewek itu tuh
dalam tanda kutip bullyingnya tuh lebih kerasa. Betul. Padahal sesama cewek gitu Iya. loh, itu lebih terlihat, lebih terasa. Jadi mungkin itu yang akan digambarkan juga di film Bangsal Isolasi ini, listeners, kalau ternyata di penjara wanita itu juga ya mungkin gambarannya kayak gitu kita kan yang di dunia luar nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam sana, tapi ternyata ya itu sih harusnya kalau habis nonton ini bisa mikir 10 kali lipat untuk pengen masuk ke penjara ya, harusnya enggak gitu. Jangan. Berarti harusnya nanti hikmahnya adalah kita jadi berperilaku baik. Betul, tidak melanggar hukum. Betul. Ataupun melakukan hal-hal yang berpotensi untuk menyebabkan kita bisa masuk ke penjara kayak gitu. Jadi nanti di film ini tadi ya dengan berbagai macam tokoh dan juga ada alur ceritanya dibungkus dengan suasana yang mencekam, terus suara-suara mengerikan yang seolah-olah teriakan para napi yang udah mati. Oh, ini berarti ada semi-semi horornya, coy. Iya. Tapi tetap dibungkusnya bukan horor setan ya. Betul. Beda. Horor, thriller, action. Dan benang merah misteri kematian para napi di Bangsal Isolasi itu akhirnya seiring dengan berjalannya cerita itu akan makin terang. Aku tuh suka banget film yang nggak ketebak plot twistnya gitu, ada plot twistnya. Benar. Jadi nggak udah kita baca sinopsis terus tahu ini cuma gini doang. Enggak. Kalau di sini gitu kan. Bakalan kita cari tahu nih kenapa bisa adiknya tuh mati. Terus juga ada misteri apa di Bangsal itu sampai akhirnya kok banyak jadi korban. Terus kenapa ada image yang horor tadi. Betul. Kenapa juga si Kimberly ini sampai atau si Weni ini tadi sampai bela-belain dia jadi narapidana gitu kan. Dan kenapa ada sipir yang mau ngebantuin. Itu kan banyak banget kenapa yang akan muncul di film ini. Bener, ini ternyata lokasi syutingnya nih listeners ada di Benteng Van der Wijk yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Kalau dari pengakuan Wulan Guritno sendiri yang main ke sana, itu waktu masuk ke setnya aja, ke tempatnya aja udah beda rasanya, kayak dingin. Berarti beneran, maksudnya settingnya beneran sebenarnya itu di bekas benteng itu kan biasanya juga bekas-bekas ada penjaranya kan? Iya, jadi bukan pakai CGI ya? Enggak semuanya CGI karena di Indonesia sendiri juga penjara-penjara bekas peninggalan penjajah dulu masih banyak banget listeners. Makanya kalau dari setnya aja udah kelihatan sangat mencekam di dunia nyata, apalagi kalau difilmkan dengan cerita yang kayak itu tadi. Betul. Nah tadi kalau kita sempat bilang kalau Kimberly ini udah lama banget gak keluar, film Bangsal Isolasi ini memang jadi satu film yang pada akhirnya mau diambil sama Kimberly karena dia itu ngaku tertarik banget nih karena syutingnya, setnya di penjara, terus penjara cewek semua. Jadi dia ngerasa, dia juga bilang kalau di Indonesia tuh belum ada tuh setting film yang kayak gitu. Makanya dia mau ngambil bahkan jadi pemeran utamanya gitu. Ini kan kalau Benteng Van der Wijk kan salah satu benteng yang emang bersejarah ya listeners, yang emang dibangun tahun abad sekitar 19-an lah. Jadi emang udah lama banget. Terus dari sutradaranya juga bilang, ada Mas Ade bilang kalau emang harus nge-dress up lagi benteng ini biar kayak penjara yang kesannya itu ada horor ya, maksudnya horor itu adalah mencekam. Tadi tuh dari kita baca aja udah kayak sinopsisnya udah keren banget. Ini keren banget sih, maksudnya kayak ini sesuatu yang fresh sih. Dan kalau saya pribadi saya sangat tertarik pengen nonton ini walaupun nggak terlalu suka thriller sebenarnya. Tapi kalau lihat dari setnya, dari sinopsisnya gitu, kayak ini akan menarik, apalagi kita sama cewek gitu loh. Kita harus tahu gitu, ada kehidupan lain di luar sana yang kita harus pahami. Aduh, nonton yuk. Ayo, kalau aku emang suka, kalau dari genrenya aku emang suka genre yang dia tuh action, thriller, terus apalagi tentang misteri, mengungkap suatu hal gitu, aku suka banget. Dan ini bakalan tayang di akhir bulan ini listeners. Nah, rencananya sih tanggal 25 Juli, which is itu minggu depan ya. Benar, minggu depan dong. Hari Kamis juga. Iya. Benar, 25 besok Juli. Kita sih berharapnya beneran 25 Juli ya, listeners ya. Ini jadi salah satu tontonan yang bisa nge-refresh mungkin setelah penatnya di bulan Juli ini. Kalau Anda butuh tontonan baru, kalau kemarin udah banyak horor, banyak komedi, banyak drama. Nah, yang ini Bangsal Isolasi harus banget tuh ditonton. Kalau dari sutradaranya sendiri bilang bakalan setelah
tayang di bioskop di Indonesia bakalan diikutin ke ajang festival film nasional maupun internasional. Ini memang harusnya masuk ke festival film sih. Berarti udah bisa dipastiin dong ini filmnya kayak gimana kualitasnya. Benar. Dan bahkan nanti kalau misalnya ada penasaran gitu ya, kayak kira-kira ambience-nya atau trailernya si film ini kayak gimana, tenang aja, nanti kita bakal kasih tahu juga supaya Anda makin tertarik, listeners. Saya aja yang baca doang ini tertarik banget. Kita belum lihat ya? Belum. Trailernya Kita belum juga lihat belum ya? lihat trailernya, belum dengerin juga, cuma baca sinopsisnya ternyata wow, ini keren banget sih. Inovasi banget buat film sinias Indonesia. Selain karena aku pengen lihat Wulan Guritno jadi antagonis sih sebenarnya. Iya gak sih, Wulan Guritno tuh jarang loh jadi antagonis. Selalu hal yang menyenangkan hati ya. Bener, maksudnya dia kan main peran-peran aman tuh biasanya. Beberapa film memang ada peran yang mungkin di luarnya Wulan Guritno gitu kan, tapi ini dia jadi bos Napi, woi. Gila, keren Secantik banget. Wulan jadi bosnya. Apakah dia bisa memerankan hal yang antagonis terus horor, terus mencekam, itu dia, mengintimidasi? Apakah kita akan akhirnya kesel sama Wulan Guritno karena jahat di film itu, kan kita juga nggak tahu gitu kan. Terus juga untuk Anda yang udah kangen sama aktingnya Kimberly Ryder, ini saat yang tepat untuk menonton film Bangsal Isolasi. Bisa nggak tayangnya sekarang aja? Ini bagus. Kalau kita inget-inget film-film kayak gini yang serupa kayak The Raid kali ya? Bisa. Itu kan bisa. Cowok. Nah, ini perempuan loh, listeners. Sudut pandangnya dari penjara perempuan tuh kayak gimana sih? Kan pasti nanti ada dilihatin nih, oh ternyata kehidupan di penjara perempuan tuh kayak gini. Benar. Karena memang kalau kita throwback gitu ya, di film action ataupun thrillernya Indonesia, biasanya itu pasti fokus ceritanya adalah ke pemeran cowok karena action gitu lah. Kita bisa lihat di sini nanti gimana sih kalau film action itu diperankan oleh mostly pemeran wanita di dalamnya dengan kehidupan Nabi, keren banget. Kita bayangin aja deh kalau kita di kereta yang khusus perempuan. Waduh, wah itu kan udah agak berebut ya Bunda ya. Maaf, jangan remehkan kekuatan ibu-ibu. Makanya, apalagi ini di penjara perempuan yang emang udah keset ada pentolannya dan emang udah mencekam dari sononya sampai dapat label. Kenapa bisa ada label itu? Nanti kita cari tahu dah. Mungkin di film ini akan ada jawabannya juga. Apakah memang desas-desus atau rumor yang beredar di luar itu tentang kehidupan penjara wanita seperti itu, atau justru ada fakta-fakta lain yang menarik di baliknya, listeners. Biar nggak penasaran, biar nggak cuman wah enggak lah ini paling cuman Grace sama bintang aja bagus-bagusin. Enggak, kita mendingan langsung aja dengerin trailernya dari film Bangsal Isolasi. Kalian semua sampah masyarakat. Mulai hari ini kalian akan hidup dan tinggal di sini. Ini hasil otopsi dari adik kamu. Kami yakin ada hal lain yang membuat adikmu dan korban-korban lainnya meninggal dunia. Tapi sepertinya di dalam sana terlalu kuat. Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Lain, setiap napi jatahnya sama. Bangsal isolasi itu tempat apa ya? Itu tempat terkutuk. Jadi siapapun yang masuk ke sana jarang bisa keluar lagi. Kenapa? Setiap ada yang berurusan sama Bella ujungnya mati. Pasti ada sesuatu kan antara Bella dan bangsa isolasi. Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Gimana Ratna bisa mati di sini? Saya janji saya akan cerita sama kamu. Tapi nggak sekarang. Di sini banyak lainnya. Saat muda rasanya dunia punya kita. Tanpa beban, bagai akan hidup selamanya. Masa depan yang luas terbentang.